Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Salwa dengan NIM 30800121057 dari kelas HI2 angkatan 2021. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah tasawuf, yakni 10 ayat yang berkaitan dengan tasawuf. Yang pertama ada Quran surat Al-Kahfi ayat 65 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma, yang berarti lalu mereka bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, surat dari kandungan arti atau makna dari Quran surah Al-Kahfi ayat 65 ini yakni kita belajar bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa luas kepada hambanya. Terus ayat yang kedua yakni dari Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 115. Isinya Bismillahirrahmanirrahim, walillahil masyriqu wal maghribu fa'aina ma tuwallu fassama wajhulla innallaha wasi'un alim. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Makna dari ayat ini yakni dari ayat tersebut kita belajar untuk memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan kaya. Surat berikutnya yakni Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata iza da'ni falyatasjibu lil wal yuminu bi allakum yasyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Makna dari ayat tersebut membuat kita memahami betapa Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita, yakni hambanya. Surat berikutnya atau yang keempat yakni Quran surat Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu man tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, makna dari ayat tersebut yakni kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekat dengan hambanya, melebihi nadi di lehernya. Surat kelima yakni surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Qad aflaha man tazakka, Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat dan dia ingat nama Tuhannya lalu disembahnya. Makna dari ayat tersebut dari surat Al-A'la ayat 14 sampai 15 berbicara mengenai keutamaan muslim yang senantiasa mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung yaitu terhindar dari siksa akhirat, mereka adalah orang-orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Surat berikutnya yakni surat A'rad ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram.
Maknanya dari surat tersebut ialah hati yang bening dan tentram akan senantiasa terwujud pada diri manusia itu sendiri ketika memperbaiki hubungan dengan Sang Ilahi. Selanjutnya Quran surat Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minna minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kami yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makna dari surat tersebut yakni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba-hambanya dan Dia Maha terpuji atas semua perbuatan yang baik dilakukan oleh mereka, karena Dialah yang menggerakkan mereka untuk melakukannya dan membantu mereka untuk menyelesaikannya. Selanjutnya surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yuzalhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yasha baina aydihim wa bi'amanihim yaquluna rabbana atmil lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbimu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rab, kami sempurnakanlah bagi kami cahaya dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makna dari surat At-Tahrim ayat 8 yakni mengandung makna ada dua. Yang pertama, Allah menerima tobatnya orang yang melakukan kejahatan lantaran kebodohannya, dan yang kedua, Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak menunda-nunda taubat. Selanjutnya yang ke-9 surat Ibrahim ayat 7. Wa ta'azzana rabbukum la in syartakum la azindannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maksud dari surat tersebut yakni surat berkaitan dengan syukur yang merupakan ungkapan rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, dan jika hambanya tidak bersyukur maka azab pedih akan menerimanya. Selanjutnya surat yang terakhir yakni surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuqu min haitsu la yahtazib wa ma yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya akan insya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maksud dari surat tersebut ialah Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak terdetik di dalam hatinya dan tidak ada dalam perhitungannya.
Barang siapa yang bersandar kepada Allah dalam segala urusannya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, tidak lemah dalam berbuat sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang luput darinya. Allah sudah membuat batasan untuk segala sesuatu yang akan selesai pada batasnya. Kesusahan ada batasnya, kesenangan ada batasnya, masing-masing dari keduanya tidak kekal untuk menimpa manusia. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.